Selamat sore pemirsa, presisi utama kembali hadir untuk Anda edisi Senin 8 Desember 2025. Dan selama 1 jam ke depan kami telah menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya Bribda Faisal Ridho, kita lihat dulu 3 berita utama sore ini. Metro Jaya kembali memperkuat sinergi dengan pengemudi ojek online di wilayah Tangerang Kota. Polres Kepulauan Sula menggelar konferensi pers untuk mengungkap secara detail kronologi dan pelaku kasus pengeroyokan yang menewaskan seorang warga. Polri memfasilitasi penyaluran bantuan kemanusiaan untuk wilayah bencana di Sumatera. Di informasi pertama, pemirsa Polres Kepulauan Sula menggelar konferensi pers untuk mengungkap secara detail kronologi dan pelaku kasus pengeroyokan yang menewaskan seorang warga AS usia 30 tahun di Desa Mangoli, Kecamatan Mangoli Tengah. Kapolres Kepulauan Sula AKBP Kodrat Mohartanto SIK dalam arahan terpisah menegaskan komitmen institusinya untuk menangani kasus ini secara profesional. Pemirsa, Polres Kepulauan Sula menggelar press release yang dilaksanakan di lobi Polres Kepulauan Sula. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Kasat Reskrim Polres Kepulauan Sula Ibtu Wawan Lawanto yang memimpin konferensi pers didampingi langsung oleh Kasih Humas dan Kanit Jatanrans menjelaskan bahwa insiden berawal pada Minggu 23 November 2025 di Jalan Raya Dusun 3 Desa Mangoli. Berdasarkan keterangan saksi, pemicu awal adalah dugaan korban menendang seorang perempuan berinisial NU dan hal ini memicu kemarahan para pelaku. FSU usia 24 tahun diduga sebagai pelaku pertama yang memukul korban. Aksi ini kemudian diikuti oleh AAU usia 24 tahun, MJU usia 33 tahun, dan ZU usia 39 tahun. Keempatnya yang merupakan warga Desa Mangoli bersama-sama menganiaya korban hingga tidak sadarkan diri. Korban sempat mendapatkan perawatan medis di rumah sakit, namun nyawanya tidak tertolong beberapa hari kemudian akibat luka-luka yang diderita. Para tersangka dijerat dengan pasal 170 ayat 2 ketiga KUHP tentang penganiayaan berencana yang mengakibatkan kematian dengan subsidiar pasal 351 ayat 3 KUHP tentang penganiayaan berat berujung maut, junto pasal 55 KUHP tentang penyertaan. Ancaman pidana maksimal yang dihadapi mencapai 12 tahun penjara. Pengungkapan kasus ini diharapkan dapat memberikan kejelasan dan keadilan bagi keluarga korban AS, warga Desa Kou, Kecamatan Mangoli Timur, sekaligus menjadi peringatan tentang bahaya main hakim sendiri dan penyelesaian masalah dengan kekerasan. Polres Kepulauan Sula mengimbau kepada masyarakat untuk menyelesaikan konflik melalui jalur hukum yang berlaku. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan, saya Bribda Polda Maluku Utara melapor untuk Polri TV. Dan pemirsa, jajaran Satreskrim Polres Tuban bergerak cepat menangani laporan tindak pidana perusakan secara bersama-sama sebuah sepeda motor. Laporan diterima dari korban Zaki Adani Saputra, warga Desa Sokosari, Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban. Kasih Humas Polres Tuban Ibtu Siswanto menjelaskan peristiwa tersebut terjadi pada Minggu 30 November 2025 sekitar pukul 00.45 waktu Indonesia Barat di pertigaan Gang Dolar Dusun Purboyo Mayang Sekar, Rengel, Kabupaten Tuban. Menurut Kasih Humas, kejadian bermula saat korban duduk santai bersama dua saksi yaitu Agung Dwi Grisinda dan David Tri Abda Ibrahim serta sejumlah teman lainnya di lokasi tersebut. Pada saat yang sama, tiba-tiba sebuah rombongan konvoi sepeda motor yang tidak diketahui identitasnya, sekitar 50 kendaraan dan lebih dari 100 orang, melintas dari arah timur menuju barat. Sebagian dari rombongan tersebut mengenakan cadar,
tanpa alasan melakukan umpatan dan pelemparan kepada korban dan teman-temannya. Merasa diserang, pelapor bersama saksi membalas lemparan tersebut. Aksi saling lempar ini membuat rombongan konvoi marah dan langsung mengejar korban beserta rekan-rekannya. Karena dikejar, korban berlari masuk gang. Namun sepeda motor miliknya yaitu Honda Beat dengan nomor polisi S6605EQ warna merah putih tertinggal di pintu gang. Kesempatan ini dimanfaatkan oleh rombongan pelaku untuk melakukan pengerusakan terhadap motor tersebut. Rombongan tersebut lalu merusak motor milik korban yang tertinggal di lokasi, terang Ibtu Siswanto. Akibat kejadian tersebut, korban mengalami kerugian material sebesar 5 juta rupiah. Setelah menerima laporan, unit Opsnal Jatan Rantas Satreskrim Polres Tuban segera melakukan penyelidikan dan pengecekan. Hasilnya, petugas berhasil mengamankan 8 orang terduga pelaku yang seluruhnya masih di bawah umur. Karena para pelaku rata-rata di bawah umur, korban hanya meminta ganti rugi kerusakan motor miliknya. Dari Humas Polres Tuban melaporkan untuk Polri TV. Di Jawa Tengah, pemirsa, Polresta Banyumas menangkap 2 pelaku spesialis curanmor yang terlibat dalam 8 aksi pencurian sepeda motor di berbagai lokasi, serta mengamankan tumpukan barang bukti dari hasil kejahatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Komandan, saya Bribda Viga dari Humas Polresta Banyumas. Polresta Banyumas ringkus komplotan spesialis curanmor, ungkap 8 TKP dan amankan tumpukan barang bukti. Satreskrim Polresta Banyumas berhasil mengamankan 2 pelaku spesialis curanmor, SG 42 tahun dan VP 31 tahun, yang diduga beraksi di sejumlah titik wilayah Banyumas. Penangkapan dilakukan pada Kamis 4 Desember 2025 setelah tim memperoleh informasi keberadaan kedua pelaku. Kapolresta Banyumas, Kombes Pol Dr. Ari Wibowo SIK MH melalui Kasat Reskrim Kompol Ardiansah Rita Hasibuan SH SIK mengatakan modusnya para pelaku mengambil motor tanpa seizin pemilik atau korban. Dari hasil pengungkapan dan pengembangan, polisi menemukan keterlibatan keduanya dalam 8 TKP berbeda. Barang bukti yang berhasil diamankan antara lain STNK dan PPKB, Honda CBR 150, 1 kunci kontak, 1 unit Yamaha NMAX Kotlet merah, 1 unit CBR 150 warna hitam, dan 8 sepeda motor berbagai merek dan nomor rangka. Penemuan sejumlah motor dari berbagai TKP membuktikan bahwa para pelaku adalah spesialis curanmor yang sudah cukup lama beraksi. Kami terus melakukan pengembangan untuk memastikan apakah ada komplotan lain yang terlibat, ujar Kompol Ardiansah Rita Hasibuan. Polresta Banyumas kini tengah mendalami keterkaitan para pelaku dengan laporan kehilangan lain yang masuk di wilayah Banyumas dan sekitarnya. Setiap perkembangan proses penyidikan akan kami laporkan kepada pimpinan. Kami pastikan kasus ini ditangani secara profesional dan tuntas. Para pelaku dijerat pasal 363 ayat 1 ke 4E KUHP dan atau pasal 362 KUHP. Demikian Komandan yang dapat kami laporkan. Selamat pagi, salam presisi. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.